Salam P3K, kembali berjumpa bersama saya Maruntuk Si Hombing. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan membagikan informasi terbaru tentang seleksi P3K untuk formasi guru. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu kita mendapatkan surat dari Kementerian Pendidikan. Barangkali Bapak Ibu juga sudah ada yang mendapatkan surat itu. Ya, ini terkait dengan teknis pelaksanaan seleksi P3K Bapak Ibu ya. Nah, langsung saja kita akan lihat Bapak Ibu bagaimana isi suratnya. Kita akan lihat sama-sama ya. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat suratnya ini keluar tanggal 31 Mei ya. Ini terkait hal seleksi P3K guru tahun 2021. Nah, ini Bapak Ibu ya. Yang pertama untuk calon ini saya pikir sudah tidak jadi persoalan lagi karena sudah jelas ya siapa saja yang berhak untuk seleksi, yang berhak mengikuti seleksi P3K ini. Nah, yang penting yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu di sini pertanyaan terkait kapan pendaftaran untuk P3K yang sebenarnya akan dibuka. Bapak Ibu, kalau kita nanti membuka di situs ini maka di situ memang belum dibuka secara resmi untuk pendaftaran P3K ya. Jadi yang seharusnya akhir bulan Mei kemarin ternyata ada kemunduran yang dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, jadi saat ini kita sama-sama menunggu kepastiannya tanggal berapa. Yang pastinya Bapak Ibu terus bersabar. Tapi sembari kita menunggu, mari persiapkan diri kita dengan matang dan baik ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa mengupdate nanti di situs ini https://sscsn.bkn.go.id. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, nah, peserta yang berstatus sebagai penyandang disabilitas dapat mendaftar ke formasi manapun kecuali ya. Jadi penyandang disabilitas bisa mendaftar ke formasi mana saja. Kecuali ke sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada guru bahasa Indonesia, kemudian guru bahasa Inggris, guru penjas orkes ya. Nah, guru seni budaya gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang keempat. Nah, ini ya seleksi CASN P3K guru tahun 2021 meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi ya. Jadi Bapak Ibu memang harus kita persiapkan betul-betul untuk administrasi kita. Makanya dari awal saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu semua, sebelum kita ikut seleksi ini maka seleksi administrasi juga kita harus teliti dan telaten Bapak Ibu. Karena pengalaman-pengalaman kita ya banyak teman-teman yang bisa mengerjakan misalnya untuk kompetensi, tetapi kalau di seleksi administrasi kita sudah gagal, sudah kalah, maka kita tidak bisa nanti melanjut untuk seleksi kompetensinya ya. Jadi persoalan ini sebenarnya persoalan sepele, tapi kalau kita tidak teliti secara rinci maka kita bisa gagal untuk melangkah ke tahap selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini yang perlu Bapak Ibu harus lengkapi sebelum nanti seleksi P3K dimulai ya. Nah, berkas-berkas apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan? Nah, kita bisa lihat di sini sama-sama Bapak Ibu. Berkas yang diperlukan untuk seleksi administrasi adalah yang pertama di sini ada pas foto ya. Jadi saran kami adalah Bapak Ibu silakan untuk menyiapkan pas fotonya ya, bisa yang latar merah atau latar biru dulu. Nanti untuk lebih jelasnya nanti akan kita lihat setelah pengumuman resmi dari BKN ya Bapak Ibu ya. Tapi yang pastinya saat ini Bapak Ibu sudah harus menyiapkan pas fotonya ya. Nah, ini makanya penting Bapak Ibu dalam setiap kesempatan selalu kita tekankan untuk mengganti foto profilnya baik di Telegram maupun di WA gitu ya. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu harus melakukan scan KTP ya. Jadi Bapak Ibu harus melakukan scan KTP-nya mulai dari sekarang supaya nanti ketika seleksi tidak terburu-buru ya. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu silakan untuk men-scan ijazah dan transkrip nilai pada jenjang S1 dan D4. Kemudian yang keempat, scan sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Jadi Bapak Ibu yang memiliki sertik atau sertifikat pendidik, silakan untuk melakukan scan ya, mulai dari sekarang. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, bagi pendaftar penyandang disabilitas menambahkan ya. Jadi Bapak Ibu yang masuk dalam formasi disabilitas misalnya nanti harus mengurus surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah ya. Jadi tidak diizinkan Bapak Ibu nanti mengurus suratnya dari rumah sakit atau puskesmas swasta. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah bagi
penyandang disabilitas harus membuat video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dan menjalankan tugas sebagai pendidik. Nah, kemudian yang terakhir ini perlu juga Bapak Ibu ya. Jadi verifikasi dan validasi data ini akan dilakukan secara otomatis dan manual melalui sinkronisasi database BKN dan data dari Dapodik Kemendikbudristek ya. Jadi nanti akan dilakukan sinkronisasi data yang terekam di BKN dan data yang ada di Dapodik yang sudah dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Ristek ya Bapak Ibu ya. Jadi datanya memang harus betul-betul akurat supaya nanti tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Baik Bapak Ibu, ini yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semua Bapak Ibu bisa lulus untuk P3K tahun ini dan kita terus sehat dan dijauhkan dari segala penyakit. Semoga lulus, salam P3K.